Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai pada doa pagi kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kini saatnya kami rindu untuk menyatukan hati kami Tuhan, untuk menyembah Engkau, menaikkan rasa syukur kami Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Mari Engkau jamah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami yang berbeban, kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami mendapat kepuasan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih. Inilah penyembahan kami. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Bahwa sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Lewati setiap masa
Ketika kita sakit, Tuhan sudah sembuhkan kita. Ketika kita berkekurangan, Tuhan sudah cukupkan. Ketika kita merasa jalan buntu, Tuhan membuka jalan-jalan dalam kehidupan kita. Mari ucapkan syukur. Mari ucapkan syukur buat setiap kebaikan yang Bapa berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami di bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Inilah ucapan syukur kami anak-anak-Mu yang mengasihi. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan Yesus yang baik. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada ini semua hanya karena Engkau yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur bersama-Mu Tuhan. Kami boleh melewati setiap rintangan demi rintangan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Hingga saat ini kami boleh ada ini semua hanya karena kekuatan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, sungguh bersama-Mu Tuhan. Ku lewati
nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang begitu mencintai Engkau Tuhan. Kami mau mengakui pada pagi hari ini bahwa hanya Engkau-lah pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Hanya Engkau-lah pribadi yang sangat mengerti setiap detail dalam kehidupan kami, lebih dari siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Bapa yang begitu memperdulikan kehidupan kami, Bapa yang begitu mengasihi kami, nyawa saja Engkau berikan bagi kami, apalagi hal-hal yang lain yang kami perlukan di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Seperti rusa yang ada, yang merindukan air-Mu Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
berdoa. Mungkin ada doa-doa kita yang belum terjawab di bulan-bulan yang lalu. Mari masing-masing berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Katakan, ini kami Tuhan. Engkau tahu waktu yang tepat dan terbaik untuk menolong kami. Engkau punya waktu yang tepat dan terbaik untuk memberi pertolongan dalam kehidupan kami, untuk menjawab setiap doa-doa kami. Kami mau serahkan hidup kami di bulan yang baru ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami mau percaya satu hal, bahwa bersama dengan Engkau kami dapat melaluinya. Bersama dengan Engkau kami mendapat kemenangan. Bersama dengan Engkau kami mendapat pertolongan. Mari masing-masing berdoa, Bapak Ibu. Serahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan seluruh bisnis kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, apapun kehidupan kita, masa depan kita, mari serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau yang tahu yang terbaik buat hidup kami. Haleluya, ini anak-anak-Mu yang terus berdoa kepadamu Tuhan. Menaikkan doa-doa dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan rasa cintanya kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. pada pagi hari ini Tuhan. Hanya berada tinggal dekat-Mu Tuhan, kami boleh merasa ketenangan. Kami boleh berada
Dekat-Mu Tuhan, kami merasakan ada kepuasan dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber jawaban dalam setiap doa-doa kami. Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Mari urapan-Mu atas hamba-Mu. Biar hikmat surga turun atas hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi kami. Dan urapan-Mu juga atas kami semua dimanapun kami berada. Sehingga firman yang tidak ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar kami semua tanpa terkecuali boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Puji nama Tuhan. Bapak sedang kasih Tuhan, renungan pagi hari ini saya memberikan satu judul, yaitu Harta dan Kekristenan. Harta dan kekristenan. Satu hal pembicaraan yang sangat menarik. Di sini kalau kita sudah membaca dari ayat 10, dikatakan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ayat ini seakan-akan menunjukkan bahwa orang yang memiliki banyak harta, mengapa justru pemiliknya seakan-akan hanya melihat saja? Dan dikatakan justru orang-orang lain yang menghabiskannya. Mari kita memperhatikan dalam terjemahan yang lain. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan lebih banyak uang yang dimiliki, lebih banyak pula yang dibelanjakan, sampai pada batas penghasilan. Jadi, apakah untungnya memiliki kekayaan? Kecuali barangkali untuk memuaskan mata belaka. Bapak sedang kasih Tuhan, pengkhotbah ini berbicara mengenai kekayaan dan kekristenan. Kita dibawa untuk melihat fakta kehidupan orang-orang yang hidupnya berpaut kepada harta. Pengkhotbah juga membawa kita untuk memahami serta mengambil sikap yang benar terhadap kekayaan. Hal yang pertama, mari kita melihat suatu keadaan manusia dengan harta kekayaannya yang ternyata menjadi hal yang ironis dan tidak sesuai kehendak Tuhan. Yaitu, mari kita memperhatikan kembali ayat yang ke-10. Kita cermati sama-sama Bapak Ibu. Mengapa di situ dikatakan orang-orang lain yang menghabiskannya? Nah, Bapak sedang kasih Tuhan, dikatakan dalam terjemahan yang lain tadi adalah banyak dibelanjakan. Bapak sedang kasih Tuhan, dengan kata lain, kita bisa menyebutnya bahwa orang-orang tersebut dengan kekayaannya, mereka berfoya-foya. Sehingga orang-orang lainlah yang menghabiskan. Orang-orang lainlah yang menikmati dan menerima harta itu sesungguhnya. Nah, Bapak sedang kasih Tuhan,
Di sini kita melihat hal yang ironis yang terjadi dalam orang-orang atau keadaan manusia yang berpaut hatinya kepada harta, yaitu dia tidak dapat menikmati kekayaannya, Bapak Ibu. Haleluya. Sebab mereka hatinya berpaut kepada harta, mereka berfoya-foya sehingga tidak dapat menikmatinya. Ada semboyan yang keliru yang sering saya dengar sejak semasa saya kecil sampai sekarang pun masih teringat. Tetapi saya mendengar semboyan ini, saya sangat tidak setuju. Sebab dikatakan begini, muda foya-foya, tua kaya raya, nanti mati masuk surga. Saya berpikir begini, Bapak Ibu, muda foya-foya, bagaimana mungkin tua bisa kaya raya? Jangan-jangan nanti matinya pun bukan masuk surga, tetapi masuk neraka. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, yang ada sesungguhnya kalau kita mendengar yang benar ketika kita diajar di sekolah, justru hemat itu pangkal kaya. Nah, kembali kepada keadaan manusia yang berpaut kepada harta, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup mereka tidak bisa mengendalikan hartanya. Mereka menghabiskannya seakan-akan mereka menikmati, tetapi sesungguhnya orang lainlah yang menuai, Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ternyata dalam hidup kita sering menjumpai keadaan manusia yang demikian. Orang-orang yang berlimpah dengan hartanya, tetapi tidak ada karunia untuk menikmati. Apa nikmatnya? Apa faedahnya? Jikalau Bapak Ibu diberikan harta kekayaan yang melimpah, tetapi Bapak Ibu tidak bisa menikmati. Dan banyak kita bisa melihat orang-orang kaya yang gelisah, tidak bisa tidur, khawatir hartanya akan dicuri, khawatir mereka mungkin yang menjadi seorang pimpinan yang memiliki mungkin banyak perusahaan, setiap waktu mereka khawatir dan cemas. Jangan-jangan nanti karyawan saya berbuat jahat dan korupsi. Jangan-jangan nanti pegawai saya membunuh saya dan mengambil harta saya. Dan kita menjumpai banyak perilaku-perilaku yang begitu berlebihan dilakukan. Memasang kamera pengawas atau CCTV di rumah sampai puluhan. Setiap pergi selalu dikawal oleh pengawal atau ajudan, atau dengan bahasa kerennya bodyguard. Kan begitu Bapak Ibu. Apakah sebenarnya mereka bisa menikmati? Tidak, Bapak Ibu. Mereka dalam hati yang paling dalam penuh ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan.
Bisa-bisa ketika mereka ingin mengambil uang dari bank, mereka memakai security, memakai pengawal, atau bahkan memerintahkan orang lain. Tidak bisa tenang Bapak Ibu. Belum lagi mereka yang dengan banyak harta, tetapi hari-hari ini terbaring sakit di rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini bukan berarti ditujukan kepada kita, tetapi ini sebuah gambaran bahwa ternyata ada keadaan manusia yang demikian. Mereka berkecukupan di dalam segala hal, tetapi tidak bisa menikmati. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, di ayat sebelumnya, dikatakan bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bapak Ibu, Pengkhotbah membawa kita pada keadaan lagi di mana keadaan manusia yang tidak ada rasa puas. Dan itu banyak kita jumpai Bapak Ibu. Sudah memiliki satu rumah, ingin memiliki lebih lagi. Sudah memiliki satu mobil, ingin beli yang lebih lagi. Satu kisah Bapak Ibu, ada seorang yang memiliki mobil mewah Bapak Ibu. Dan mungkin saya tidak perlu menyebutkan mereknya atau brandnya. Orang ini merasa bosan dengan mobil yang dimiliki. Dia ingin punya sebuah pesawat jet pribadi. Lalu kemudian ada seorang yang lain menghampirinya. Mobilmu bagus sekali. Dia berkata demikian. Dia berkata kepada orang yang memiliki mobil mewah ini, mobilmu bagus sekali. Seandainya saya bisa memilikinya, atau setidaknya saya boleh pinjam, tentu saya akan bahagia. Akhirnya pemilik mobil mewah ini merenungkan bahwa ternyata nasib atau keberadaannya sesungguhnya sudah cukup beruntung. Orang yang tadi mengatakan mobilmu bagus sekali, dia memiliki mobil yang biasa. Nah, lalu kemudian dia kembali kepada mobil yang biasa itu, melakukan perjalanan, lalu kemudian bertemu dengan seorang pemotor dan berkata, pemotor ini berkata, "Hai teman, saya akan sangat bersyukur seandainya saya bisa memiliki mobil seperti kamu." Nah, Bapak saudara kasih Tuhan, lalu pemilik mobil yang biasa ini, dia juga merenungkan, ternyata keadaan saya juga cukup beruntung. Kemudian begitu pula selanjutnya, orang yang naik motor ini pergi, lalu berjumpa dengan orang yang naik sepeda. Sepeda yang manual di kayu itu Bapak Ibu. Lalu kemudian orang yang naik sepeda, yang harus bekerja naik sepeda ini berkata, "Seandainya saya memiliki sepeda motor seperti kamu, tentunya saya tidak akan capek naik sepeda." Lalu pemotor ini berkata dalam hatinya, "Sesungguhnya keadaanku juga masih beruntung." Selanjutnya, orang yang naik sepeda kemudian bertemu dengan seorang
yang berjalan kaki, yang harus berlarian mengejar bis umum. Lalu karena orang tersebut tertinggal oleh kendaraan umum ini, dia berkata kepada orang yang naik sepeda, andai kata saya punya sepeda, saya mungkin tidak akan berlelah-lelah mengejar bis dan sampai terlambat karena tertinggal bis. Lalu orang yang naik sepeda ini berkata juga dalam hatinya, sesungguhnya keadaanku juga masih beruntung. Kemudian orang yang merasakan kelelahan karena tertinggal kendaraan umum tadi bertemu dengan seorang yang duduk di kursi roda. Orang itu juga berkata kepada seorang yang duduk di kursi roda, saya lelah karena harus naik bis, turun bis. Tetapi orang yang duduk di kursi roda berkata, setidaknya kamu lebih beruntung. Tetapi saya mengucap syukur, walaupun saya tidak punya kaki, saya masih punya tangan untuk bisa mengayuh roda dari kursi roda ini. Bapak Ibu, ilustrasi ini mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat di media sosial. Tetapi ini sangat menyentuh hati kita, bahwa ternyata dalam keadaan di dunia ini banyak orang yang tidak ada rasa puas. Ayat 7 mengatakan segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Bapak Ibu, sesungguhnya jeripayah kita bekerja. Ada satu istilah adalah mencari sesuap nasi untuk makan. Tetapi ternyata banyak orang yang selalu merasa tidak puas. Saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk kepada hal yang kedua, yaitu bagaimana kita menyikapi dengan benar. Sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan dan dikaruniai dengan harta, dengan kekayaan adalah yang pertama, memiliki pengucapan syukur dan merasa puas. Masih banyak anak Tuhan yang sulit untuk mengucap syukur, sehingga keadaannya seperti contoh yang sudah kita dengar tadi. Mari kita perhatikan di dalam ayat 17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, maka mengertilah aku bahwa yang paling baik bagi kita ialah makan, minum, dan menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nasib kita. Artinya apa Bapak Ibu? Sikap kita yang benar adalah marilah kita mau bisa mengucap syukur dan puas dengan bagian yang ada pada kita saat ini. Ternyata banyak orang yang dalam keadaannya saat ini belum bisa bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka tidak puas ketika melihat orang lain diberkati, melihat orang lain yang sesama anak Tuhan, tetapi menjadi seorang pengusaha berkecukupan. Bapak sedang kasih Tuhan, kalau kita melihat orang lain yang lebih tinggi, pasti kita tidak bisa bersyukur dan berkata,
Orang itu enak sekali, sudah punya rumah, punya mobil. Sedangkan saya belum punya rumah, sudah berumah tangga puluhan tahun. Bapak Ibu, masihkah kita bisa mengucap syukur? Dalam kehidupan saya secara pribadi bersama keluarga, saya selalu ketika dalam kelemahan, di dalam mungkin mengalami hal yang sulit, dan hal itu memancing untuk tidak bersyukur, Bapak Ibu, saya selalu mengingat dan selalu berkata, kita lihat mereka yang ada di bawah, yang jauh di bawah kita masih banyak. Karena itu kita harus bersyukur. Atau jika tidak demikian, kami melihat kilas balik di masa-masa sulit yang dahulu, hingga saat ini masih berkecukupan itu karena anugerah Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengucap syukur. Kalau saudara kasih Tuhan, saya yakin ketika kita mampu mengucap syukur, Tuhan pasti akan mempercayakan berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berapapun bagian kita saat ini yang ada pada kita, bersyukurlah. Rasa puas dan bersyukur dalam keadaan kita saat ini itu bukan berarti terus kita tidak mau berkembang, bukan. Siapa yang tidak mau diberkati lebih lagi? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti mau. Tetapi saya yakin Tuhan punya rencana masing-masing pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, kemudian bagaimanakah sikap kita yang selanjutnya? Dalam Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah, dan ia diizinkan menikmati kekayaan itu, haruslah ia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Itu adalah juga pemberian Allah. Bapak sedang kasih Tuhan, ayat ini jelas mengatakan dan membawa kita untuk bersikap benar, supaya kita sadar bahwa segala keadaan kita, harta yang ada pada kita, bagian yang Tuhan berikan, sesungguhnya itu adalah karunia Allah, bukan dari kekuatan kita. Itu pemberian Allah, itu adalah sebuah kepercayaan dari Allah. Dengan demikian kita bisa bersyukur, kita bisa menggunakan dengan benar dan mengelola dengan baik. Tidak ada sikap kita yang menyimpang seperti pada keadaan yang sebelumnya tadi, Bapak Ibu. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyikapi harta dengan benar, mengucap syukur dan sadar bahwa itu adalah karunia Allah. Ayat 19 mengatakan, ayat 18 dan 19, Bapak Ibu, dan tentu saja baik sekali jika orang diberi kekayaan oleh Allah dan diberi kesehatan untuk menikmati kekayaan itu, dapat menikmati pekerjaan dan menerima keadaan dalam hidup, benar-benar merupakan pemberian Allah. Orang yang demikian tidak perlu mengenang masa lampaunya dengan sedih, karena Allah memberi dia sukacita. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan jelas di sini bahwa Tuhan memberikan karunia kesehatan untuk bisa menikmati kekayaan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jikalau Bapak Ibu saat ini masih dalam keadaan cukup, masih bisa menikmati makanan, bersyukur Bapak Ibu.
Sekalipun ada cita-cita dan harapan yang belum tercapai, sikapi harta, materi dengan sikap yang benar dalam takut akan Tuhan. Mengucap syukur dan menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah karunia Allah. Sehingga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dan menikmati perjalanan hidup kita dengan sukacita tanpa dalam keluhan dan persungutan, tanpa kita kecewa, tetapi penuh ucapan syukur dan sukacita. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memampukan kita dan memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa bijaksana di dalam menyikapi terhadap harta kekayaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Pagi yang indah ini kami boleh memahami apa yang jadi kehendak-Mu. Apa yang ada pada kami, harta, keuangan, materi yang ada, sesungguhnya itu adalah karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan. Mampukan kami untuk bersyukur Bapa. Mampukan kami melihat tangan kasih-Mu terulur pada kami, yang senantiasa memelihara kami. Kami angkat iman kami Tuhan saat ini. Ketika saat ini mungkin Bapak Ibu maupun kami semua ada yang di dalam keadaan kekurangan, kesulitan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau angkat, Engkau berikan jalan keluar. Mampukan kami untuk mengucap syukur. Mampukan kami Tuhan untuk mengelola dengan benar. Terlebih hati kita tidak terpaut kepada harta, sehingga Engkau membiarkan kami berjerih payah dan melupakan Engkau. Tuhan, kami tidak mau seperti demikian. Tuhan tolong Bapa untuk jemaat Tuhan dalam setiap apapun yang dikerjakannya. Kami berdoa saat ini Bapa, Engkau memberkati juga bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami, pulihkan negeri kami dalam keadaan yang saat ini masih terguncang di dalam ekonomi. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri, DPR, MPR semuanya, pemerintahan daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada kecamatan, kelurahan, dan RT RW. Kiranya roh takut akan Tuhan, hikmat Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan benar dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati juga gereja Tuhan di seluruh negeri ini. Kami yakin dan percaya Injil terus diberitakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Secara khusus gereja sidang jemaat Allah Ebenezer Pusat di Surabaya maupun satelit-satelitnya. Tuhan juga memakai gereja-Mu ini menjadi kepanjangan tangan-Mu dan memberkati para hamba Tuhan. Mulai dari gembala, majelis, pastoral, para pengerja semuanya Tuhan, Engkau pakai, bahkan setiap jemaat Tuhan. Kami percaya melalui hidup kami banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan tolong untuk pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini. Semakin jemaat Tuhan bertumbuh dewasa rohani, semakin Tuhan memberkati dengan jiwa-jiwa baru. Kami menyerahkan juga setiap apapun yang dikerjakan, baik program gereja, sekolah, tunas harapan bangsa, dan juga pembangunan gereja. Tuhan akan senantiasa menolong. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang susah Tuhan akan tolong. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu menyatakan bagi setiap anak-anak-Mu.
Sepanjang hari ini kami percaya, kami akan merasakan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan sehingga berkat-Mu tercurah. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan dan iman kami, dan kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu Engkau curahkan, dan kasih karunia-Mu Tuhan melimpah atas kami anak-anak-Mu, dan juga persekutuan bersama dengan Roh Kudus terus akan menyertai kami, memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu dari hari ini sampai Engkau datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.